Saudara-saudara, pagi ini mari kita akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat kitab Kisah Rasul pasal 16. Secara khusus kita akan baca ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Dari Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 16, Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Kita berdoa untuk bersama-sama memahami firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih. Dalam pertolongan-Mu kami boleh menikmati pagi hari ini, kami boleh bangun setelah kami beristirahat semalam yang lampau. Pertolongan Tuhan, untuk jamahan kasih Tuhan, kasih karunia dan kesehatan senantiasa Tuhan perkenankan menjadi diri kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Ya Allah, ini pinta dan syukur. Dan kini Tuhan, kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Tolong dan berkati untuk memahami firman Tuhan ini. Kami mohon dan pinta Tuhan dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita baca ayatnya yang ke-19 sampai 25 dari Kisah Rasul pasal 16. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan memeluk kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara, kuasa sebuah pujian. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara, banyak orang memiliki cara tersendiri untuk mengatasi ketika sedang stres atau sedang letih, atau demi menghibur diri setelah terlepas dari kesibukan-kesibukan kita. Nah, saudara-saudara, bagi saya, ternyata musik adalah obat yang sudah terbukti amat manjur untuk menghilangkan sedikit kepenatan. Lagu-lagu seperti There Can Be Miracle dari Whitney Houston atau Mariah Carey, atau lagu-lagu rohani seperti Ku Berbahagia, lagu-lagu seperti Tuhan Adalah Gembalaku, dan banyak lagi. Ada juga lagu-lagu misalnya apa yang dibawakan oleh penyanyi Boy San dalam Father and Son. Itu sebenarnya kalau kita coba simak kata demi kata dari setiap lagu, dari setiap pujian, apalagi pujian-pujian rohani, maka hal itu sangat menghibur dan menguatkan ketika kita sedang mengalami keletihan atau sedang mengalami sebuah masalah. Pujian-pujian yang kita naikkan dengan sungguh akan membawa kita kepada sebuah hal. Saudara, zaman sekarang maupun zaman dahulu, lagu sangat menjadi sarana ampuh untuk berbagai macam tujuan. Itu hal yang luar biasa. Dari dulu sampai saat ini, ternyata lagu-lagu itu membuat hal sarana yang ampuh untuk melakukan beberapa hal positif. Dengan lagu-lagu pujian kita memuji Tuhan. Daud adalah salah satu tokoh yang tentunya kita tahu. Melalui kitab Mazmur senantiasa
menggunakan lagu-lagu pujian untuk memuji dan memuliakan serta menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 144 misalnya, ayat 9. Selain memuji Tuhan, lagu amat terbukti mampu menguatkan, menghibur, dan menyegarkan semangat kita. Lewat lagu pujian yang kita naikkan, yang kita dendangkan, itu amat terbukti menguatkan, menghibur, dan menyegarkan semangat kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah kerasnya hidup kita, di tengah-tengah masalah yang tidak kunjung berhenti, lagi saudara, baik di zaman sekarang maupun zaman dahulu, ternyata lagu sudah menjadi sarana yang ampuh untuk berbagi tujuan. Dengan lagu-lagu pujian, kita memuji Tuhan. Kita melihat tokoh Daud. Daud adalah salah satu tokoh yang sangat menggunakan lagu pujian untuk memuji dan memuliakan serta menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 144 ayat 9. Selain memuji Tuhan, lagu amat terbukti mampu menguatkan, menghibur, dan menyegarkan semangat kita. Dengan puji-pujian saudara-saudara, ternyata itu mampu menolong kita untuk menguatkan, menghibur, dan menyegarkan kita. Jemaat yang saya kasihi, kini di tengah-tengah kerasnya hidup, di tengah-tengah masalah yang sedang menderah kehidupan sebagai umat beragama, khususnya di tengah-tengah apa yang kita sebut kita bergumul dengan virus COVID-19, mari saudara-saudara kita berhenti sejenak untuk kembali menghibur, menyanyikan puji-pujian, dan melupakan segala beban dan masalah. Dengan lagu juga kita bisa menyegarkan iman kita, seperti yang senantiasa kita lakukan dalam salam gereja di sela-sela aktivitas kita. Seperti sebuah doa, ternyata lagu pujian juga bisa membawa dampak yang amat besar dalam banyak situasi. Salah satu contoh kuasa lagu telah dibuktikan oleh Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara. Melalui puji-pujian yang mereka naikkan dalam penjara, tidak hanya Tuhan membebaskan mereka, tapi mereka juga mampu membawa kepala penjara dan keluarga kepala penjara menjadi pengikut Kristus lewat sebuah pujian yang dinaikkan dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh hati yang berserah. Saudara, melalui puji-pujian yang mereka naikkan, sekali lagi tidak hanya membebaskan mereka dari penjara, tetapi sungguh memberi kekuatan membawa kepala penjara dan keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lagu memang sangat ampuh untuk menguatkan, menghibur, dan memuji. Tuhan senantiasa mengajak kita bersyukur. Tetapi dalam kehidupan ini kita juga harus berhati-hati, karena ternyata banyak lagu yang bisa memberi pengaruh negatif untuk kita jauh dari Tuhan. Jika hari ini mungkin sidang jemaat jarang mendengarkan lagu, marilah memulailah hobi untuk seperti Daud dan Paulus. Bagaimana senantiasa mempunyai waktu menaikkan puji-pujian dengan puji-pujian dari setiap kidung-kidung rohani untuk menyembah Tuhan. Karena merasakan kekuatan lewat sebuah lagu untuk kebaikan kita sendiri. Merasakan kekuatan lewat pujian sebuah lagu untuk kebaikan kita sendiri, untuk memuji dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, yang didengar orang akan menentukan caranya menyikapi keadaan. Yang didengar orang akan menentukan caranya menyikapi keadaan ini. Mari kita senantiasa dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, mengajar kami untuk senantiasa menaikkan pujian, bersyukur. Karena ternyata lewat pujian, Tuhan mampu menguatkan kami, Tuhan mampu menolong kami, dan senantiasa kami terberkati dalam jalani hari-hari kehidupan yang Tuhan perkenankan. Pimpinlah setiap langkah hidup kami Bapa dalam kehidupan kami ini. Kami mohon dan pinta dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin.